Masyarakat adat Sumba yang mendiami Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur dapat dikelompokkan dalam 3 subetnik, yaitu Sumba Anakalang, Sumba Umuratunggai, dan Sumba Mamboro. Lingkungan alam Sumba Tengah umumnya berhutan belukar dan sebagian kecil wilayah berpadang rumput, serta berbukit-bukit dengan elevasi kemiringan cukup ekstrim. Musim kemarau dan penghujan bergantian dalam setahun. Suhu bervariasi namun dominan lebih sejuk. Kehidupan masyarakat adat Sumba Anakalang bergantung pada pertanian dengan tanaman utama padi, sementara Sumba Ratunggai dan Sumba Mamboro lebih cenderung bertani jagung dan palawija lainnya. Karena musim tanam hanya sekali dalam setahun, sehingga produk pangan biasanya diolah sedemikian rupa agar dapat bertahan dikonsumsi dalam waktu yang lama. Salah satu olahan pangan atau kuliner masyarakat adat Sumba Tengah adalah kaparak. Kuliner kaparak merupakan olahan sereal palawija, yaitu jagung, beras, dan kacang-kacangan dengan campuran kelapa parut yang diolah dalam skala kecil sebagai pangan lokal masyarakat adat Sumba, baik pada masa paceklik, bekal perjalanan jauh, maupun sebagai oleh-oleh kepada kerabat yang merantau. Berikut ini cuplikan ringkas olahan kuliner kaparak oleh masyarakat adat Sumba Tengah. Makanan tradisional ini bernama kaparak atau kapuda. Dinamakan kaparak karena memang kaparak dalam bahasa Indonesia berarti berhamburan. Dan maknanya adalah ketika seseorang makan makanan ini, ia harus penuh kehati-hatian, sabar, sehingga saat makan tidak berhamburan di mulut. Pada awalnya makanan ini digunakan oleh nenek moyang pada zaman dahulu karena beberapa alasan. Alasan yang pertama karena faktor kelaparan, di mana pada zaman dahulu nenek moyang memerlukan makanan yang bisa bertahan lama, dan kemudian mereka menggunakan jagung dan kelapa yang diolah menjadi kapuda atau kaparak. Dan yang kedua, alasan yang kedua, sebagai bekal pada pagi hari sebelum nenek moyang pergi ke kebun, pergi ke sawah. Dan alasan yang ketiga, sebagai bekal di perjalanan ketika mereka menuju ke tempat yang jauh. Contohnya ketika mereka pergi mendara makanan di tempat yang jauh, atau ketika mereka pergi berburu, ataupun ketika mereka pergi mengembalakan sapi, kerbau, atau kuda. Mereka memerlukan makanan ini, makanan khas ini yang bertahan lama dan hanya dapat dimakan menggantikan beras atau nasi. Dan mereka tidak membutuhkan banyak makanan untuk dibawa, hanyalah kaparak dan air. Yang dinamakan kaparak yaitu terdiri dari dua bahan, yaitu tepung beras dan kelapa. Itu yang dinamakan kaparak. Yakni untuk kapuda, beras jagung atau tepung jagung dicampur dengan kelapa. Dan bagi Mamboro lebih dominan menggunakan tepung jagung dan kelapa karena memang penghasil utama daerah Mamboro adalah jagung. Alat yang digunakan alu, lesung, batu untuk titi jagung, bola tempat makanan, nyiru, sendok untuk menggoreng atau kuali. Kalau zaman dulu menggunakan kuali dari tanah liat, tetapi sekarang menggunakan kuali yang biasa. Yang pertama, penjemuran jagung dengan menggunakan
tikar kurang lebih 2 hari sampai ia kering. Setelah ia kering, lanjut titi dengan menggunakan batu titi yang besar dan yang kecil di dalamnya dengan alas bola. Setelah itu akan lanjut proses tapis, pisahkan dengan tepung jagungnya dengan beras jagung. Yang kami ambil ialah tepung jagung. Setelah ditapis, tepung jagung tersebut akan dilanjut untuk diayak, untuk benar-benar dilihat kehalusan tepung jagung tersebut. Setelah tepung jagung jadi atau sudah dipisah atau disortir, maka lanjut ambil bahan kelapanya yang sudah juga disortir, benar-benar kelapa itu tua. Kelapa setelah disortir, kami akan melanjutkan untuk pengupasan kulit kelapa. Setelah itu dicuci kelapanya yang sudah daging kelapa, habis itu diparut. Setelah diparut, ambil tepung jagung tadi yang sudah disortir atau sudah diayak, campur dengan kelapa yang sudah diparut. Nah, kelapa ini satu buah perbandingan buatnya antara tepung jagung bersama kelapa. 1 butir kelapa berbanding dengan 1 kilo tepung jagung. Setelah dicampur, maka dilanjutkan proses menyangrai tepung yang sudah jadi tadi. Dan kami ambil buat tungku kayu, nyalakan api. Setelah itu dilanjut ambil kualinya, letakkan di atas tungku tersebut, lalu kami masukkan adonan keparak tadi ini dalam kuali, langsung disangrai. Proses menyangrainya kami tidak boleh memberhentikan tangan. Ketika kami jeda, maka keparak tersebut akan mengakibatkan hangus, maka prosesnya harus berlanjutan. Apinya juga sedang, tidak boleh terlalu api. Ketika terlalu api juga mengakibatkan keparak tersebut akan hangus. Prosesnya kurang lebih 15 menit sampai benar-benar keparak tersebut kadar airnya kering. Karena kadar airnya ini yang mengakibatkan ketika kami menyimpan dengan waktu yang lama, dia mengakibatkan bau. Makanya benar-benar kami harus memperhatikan kematangan keparak tersebut. Setelah keparak tersebut masak, maka turunkan dari tungku dan kami menyimpan ke tempatnya yang namanya bola dan siap dihidangkan. Proses pembuatan kapuda. Yang pertama, penyiapan beras atau pemilihan beras yang benar-benar bagus. Yang pertama, ambil beras kurang lebih 3 kilo, rendam ke air yang hangat. Kurang lebih 20 menit perendamannya. Setelah perendaman, tiriskan air tersebut. Ketika beras tersebut sudah kering atau setengah basah, maka ambil beras tersebut ditumbuk dengan menggunakan alu dan lesung. Proses tumbuknya agak sedikit lama, kurang lebih 15 menit agar beras tersebut benar-benar hancur. Setelah beras tersebut hancur, ambil berasnya dari lesung, masukkan dalam sebuah wadah atau kepepi, yang biasa kami sebut bilang kepepi. Lanjut ke proses
tapis barang beras tersebut. Dan selanjutnya sama prosesnya, hampir sama dengan proses pembuatan kaparak tadi. Dari rasanya, karena memang bahannya berbeda, tentu rasanya pun berbeda. Tetapi dari teksturnya sama. Arti filosofis sendiri dari makanan ini bahwa sebagai manusia kita perlu sabar, berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Saat makan tidak perlu berbicara banyak, berbicara sedikit saja, karena kalau berbicara banyak menyebabkan kaparak yang ada di dalam mulut akan berhamburan, dan bila berhamburan akan menyebabkan masuk ke hidung atau ke selek, dan itu akibatnya bisa fatal. Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sumba Tengah berdiri pada 3 pilar, yaitu yang pertama, community based tourism, yang kedua, pariwisata terintegrasi, dan yang ketiga adalah pariwisata yang berbasis kepada keunggulan lokal sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sumba Tengah. Nah, dan salah satu keunggulan lokal dalam hal kuliner di Kabupaten Sumba Tengah banyak ragamnya. Salah satunya adalah kaparak ini. Ini adalah kaparak merupakan warisan nenek moyang. Sejak turun-temurun itu sudah dilakukan. Dan juga dapat dikonsumsi pada setiap kegiatan atau aktivitas, baik itu kegiatan budaya maupun hidangan-hidangan untuk para tamu. Pemerintah juga sudah melakukan berbagai pelatihan kuliner. Beberapa bulan yang lalu kita juga sudah melakukan pelatihan itu dengan pesertanya itu sekitar 30 orang untuk mengembangkan makanan-makanan lokal, salah satunya yaitu kaparak. Kegiatan apapun itu, baik itu kegiatan pemerintahan maupun kegiatan kemasyarakatan, harus menggunakan pangan lokal sebagai bentuk hidangannya. Baik itu yang berasal dari ubi, petatas, pisang, kacang-kacangan, dan sebagainya.